ini? Jadi mengenai pilot Susi Air itu ya, yang warga negara Selandia Baru, menurut informasi terakhir baik dari Kodam maupun dari Polda, memang disandra oleh kelompok bersenjata. Ya, setelah disergap di bandara, ya, dan sekarang ya tim dari Polda, saya dapat informasi akan mencoba melakukan negosiasi, ya. Sementara menurut pengumuman yang mengatasnamakan juru bicara negara Papua Merdeka itu, ya, mengatakan kami akan menegosiasikannya dengan kemerdekaan, dan sikap kami, ya, NKRI harga mati, ya. Jadi tidak bisa menegosiasikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan segelintir orang, ya. Karena kelompok-kelompok OPM itu ya memang sudah bisa dihitung, ya, dan memiliki kepentingan separatis. Itu yang kami tangkap sampai sekarang ini, ya. Memang sebelum ya terjadinya penyergapan terhadap pilot itu, kami diskusi ya dengan Panglima TNI dan jajaran mengenai Papua. Situasinya memang cukup mengkhawatirkan itu, ya. Mungkin setelah nanti ya baru nanti ya, setelah ada upaya-upaya dalam upaya pembebasan, mungkin nanti kita akan berbicara. Tetapi satu hal, dalam kesimpulan rapat Komisi 1 dengan Panglima TNI dan jajaran kemarin, perlu ya yang namanya landasan hukum lebih kuat lagi, ya, untuk Tentara Nasional Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang secara terarah dan terukur, begitu. Oke. Tapi kalau untuk ini Pak, koordinasi antara TNI dan Polri sendiri sejauh ini seperti apa? Saya kira berjalan bagus, ya, baik faktor intelijen maupun faktor gerakan patroli dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat mungkin apa Pak yang himbauan dari DPR sendiri untuk tindakan yang dalam Saya jangka kira waktu begini, tertentu? upaya negosiasi sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan negosiasi bisa berjalan dengan baik, tetapi tidak menegosiasikan kedaulatan negara itu. Pemerintah harus bersikap tegas dan juga harus bersikap jelas dalam penyelesaian permasalahan ini. Ini bukan permasalahan yang pertama Indonesia hadapin. Dahulu pernah juga warga asing disekap, ditawan oleh gerakan separatis di Papua, dan Kopassus pada saat itu berhasil membebaskan. Nah, maka ini dengan pengalaman yang lalu, dengan informasi intelijen yang sekarang juga lebih canggih, dan juga jaringan lebih kuat, serta dukungan internasional juga sudah semakin jelas untuk kepada NKRI, pemerintah harus bisa memberantas hingga akar daripada permasalahan ini. Dan juga kita dari DPR akan terus meminta agar terus diupdate akan situasi dari hari per hari, setiap perkembangan, sehingga kita tahu persis, dan kita juga bisa bantu mengawal dari sisi legislasi ataupun dari sisi anggaran, apa saja lagi yang dibutuhkan oleh pemerintah, khususnya di sini dari aparat keamanan, untuk melakukan operasinya hingga tepat sasaran dan tidak ada lagi yang dikorbankan, sehingga permasalahan ini benar-benar selesai hingga pada akhirnya tidak ada lagi gerakan-gerakan separatis di Papua.